nggak munafik. Seingin-inginnya aku mau bersikap bodoh amat dengan opini orang lain, pasti aku masih aja memperhatikan opini orang terhadap aku. Itu manusiawi. Tapi maksud dari video ini adalah supaya kamu bisa pinter-pinter pilih opini orang yang kamu mau masukin ke hati kamu. Jadi ini adalah beberapa alasan supaya kamu sadar, gak semua opini orang pantas kamu dengarkan. Termasuk itu teman kamu, guru kamu, bahkan keluarga kamu. Hey guys, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas bagaimana cara menjadi orang yang beraura positif. Tapi aku tahu susah untuk beraura positif kalau kitanya sendiri masih mikirin opini orang. Gimana kamu mau beraura positif, tapi kamunya masih takut dijudge orang? Itu kan mengganggu banget ya. Makanya di video ini aku akan kasih alasan kenapa kamu seharusnya tuh nggak dengerin semua opini orang, termasuk teman kamu, guru kamu, bahkan keluarga kamu. Dan tentunya aku akan sharing bagaimana kita bisa memilah opini yang kita terima dan opini yang kita tolak. Nih, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, pengalaman orang berbeda. Girly, aku ingetin ya, gak ada yang lebih tahu kamu daripada kamu. Kamu yang lebih tahu apa yang kamu alami. Kamu yang lebih tahu kamu tuh orangnya kayak gimana. Kamu yang lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Nih ya, aku bukannya suruh kamu untuk keras kepala, gak mau terima kritik dan saran. Bukan. Tapi maksudku adalah jangan telan opini orang bulet-bulet. Opini dan saran orang lain itu berdasarkan perspektif, pengalaman, dan observasi mereka. Pengalaman mereka valid kok. Orang itu pengalaman mereka sendiri, termasuk opini aku loh. Opini dan saran yang aku kasih di video-video aku itu berdasarkan perspektif, pengalaman, dan observasi aku. Dan tentunya pengalaman, situasi, dan perspektif kita tuh nggak sama. Aku nggak tahu kamu secara personal, termasuk teman kamu, guru kamu, bahkan orang tua kamu. Bisa aja saran mereka itu nggak bisa diaplikasikan ke kamu. Dan itu nggak apa-apa. Ambil aja yang sesuai dengan kamu dan situasi kamu. Tahu nggak sih, aku pernah diketawain dosen dan satu kelas karena aku bilang target penghasilan aku setelah aku lulus menjadi fresh graduate adalah 50 juta per bulan. Untuk kamu yang belum tahu, aku di umur 18 tahun bikin bisnis bernama Gumi Crafts. Aku menyediakan DIY crochet kit untuk kamu yang mau belajar merajut tapi nggak pernah merajut. Karena aku sendiri tahu betapa susahnya belajar rajut sendiri tanpa panduan. Alat dan bahannya bermacam-macam, terus kalau aku bingung aku juga nggak tahu mau nanya siapa. Itulah alasan kenapa aku bikin DIY kit rajut ini, udah lengkap dengan alat dan bahan, pola, video tutorial, dan kelas online. Bahkan kalau kamu masih bingung, kamu bisa tanya ke aku, kamu bisa counseling one-on-one secara privat. Udah ribuan orang yang bisa merajut karena DIY crochet kit aku ini. Bahkan anak 9 tahun. Terus siapa tahu ini bisa jadi ide bisnis juga untuk kamu. Kalau kamu bisa rajut, kamu literally bisa bikin apapun dari rajutan dan kamu bisa jadikan ini sebuah bisnis. Spesial 50 orang pertama yang tahu aku dari YouTube, kamu bisa pakai kode toko craft CRAFT untuk dapetin promo lebih banyak lagi. Link ada di deskripsi dan komen yang aku pin di video ini. Jadi dosen aku tuh suruh satu kelas untuk tulis berapa penghasilan yang kamu mau setelah kamu lulus atau jadi fresh graduate. Terus nanti satu-satu kertasnya akan dibaca di depan kelas. Dan di saat giliran aku bilang aku berekspektasi setelah lulus aku bisa berpenghasilan 50 juta per bulan. Terus aku diketawain. Kamu tahu apa kata dosennya? Target aku nggak realistis untuk fresh graduate. Aku inget dia bilang, pasti ada aja satu anak dari setiap angkatan yang jawabannya aneh. Dia bilang gitu depan kelas. Ya pas itu sih aku ikut ketawa aja ya. Tapi pasti dalam hati aku ada perasaan kesal. Itu dosen loh. Apalagi aku diketawain satu kelas. Jadi kamu tahu aku ngapain? Aku tulis di buku plannerku, target penghasilan aku adalah 50 juta per bulan di tahun ini. Dan kamu tahu? Target aku tercapai kurang dari setengah tahun di saat aku masih semester 3. Belum 2024, dan penghasilan aku udah jauh melebihi target. Makanya di sini aku coret jadi 100 juta per bulan. Dosen itu nggak tahu aku secara personal. Padahal nggak jarang loh anak muda zaman sekarang yang belum lulus kuliah terus bisa berpenghasilan. Banyak banget yang jauh lebih hebat daripada aku. Tapi sabar, kita balik lagi. Opini dan saran orang itu berdasarkan perspektif, pengalaman, dan observasi mereka. Bahkan buku, aku suka banget baca buku. Aku merasa sangat terbantu karena buku. Aku menjadi diriku yang sekarang itu juga sebagian besar pengaruh dari buku yang aku baca.
Buku sangat membuka perspektif aku dan menyadarkan aku banyak hal. Tapi pernah beberapa kali aku baca buku, terus ada beberapa poin yang aku kurang setuju. Dan ya udah, itu nggak apa-apa. Penulisnya juga pasti nggak bermaksud buruk kan? Karena apa yang dia tulis itu berdasarkan pengalaman dia yang valid. Kamu nggak harus sampai berprasangka buruk sama orang yang kasih saran ke kamu, tapi tahu-taunya nggak cocok sama kamu. Bisa aja memang dia nggak bermaksud buruk ke kamu, tapi memang pengalaman dia dan pengalaman kamu berbeda. Situasi dia dan situasi kamu berbeda. Dan itu nggak apa-apa, it's okay. Karena selama kita hidup, kita nggak akan pernah berhenti belajar. Gak semua orang bisa dukung kamu berkembang. Gak semua orang bermaksud baik ke kamu. Kamu gak usah kaget. Di luar sana banyak orang yang gak mau kamu sadar dengan potensimu sendiri. Jadi mereka sengaja kasih kamu saran yang enggak-enggak. Saran yang sesat. Inilah salah satu alasan kenapa aku setuju kita jangan sembarangan sharing goals atau target kita ke orang lain. Aku awal bisnis juga gak kasih tahu ke siapa-siapa. Aku gak kasih tahu ke teman aku. Yang tahu cuma keluarga aku. Tapi pas udah naik, pas penghasilan aku udah 2 digit per bulan, aku baru kasih tahu ke teman aku. Dan akhir-akhir ini terbukti mereka bukan teman yang suportif. Tahu-taunya mereka jadi crab mentality. Kalau kamu nggak tahu crab mentality itu apa, aku ada jelasin lebih detail lagi di video itu yang berjudul tipe teman atau orang yang bisa diem-diem sabotase masa depan kamu. Aku sangat rekomen kamu nonton video itu karena aku merasa jarang ada yang bahas. Aku jadi sadar selama 7 tahun aku sama mereka, ternyata banyak momen di mana mereka nyindir aku, merendahkan keluarga aku, dan kelihatan banget iri sama aku. Di saat aku di momen itu, aku nggak sadar. Aku enjoy-enjoy aja 7 tahun sama mereka. Tapi ya setelah aku keluar dari lingkungan itu, aku ganti lingkungan yang lebih positif, yang lebih suportif. Aku jadi ngeh, oh ternyata gitu ya dulu mereka memperlakukan aku. Aku jadi sadar ternyata nggak semua orang bermaksud baik. Bahkan kalau kamu udah bertahun-tahun temenan sama dia. Bahkan kalau dia tuh udah kayak jadi keluarga kedua kamu. Terus juga ya kayak cerita aku tadi yang soal aku diketawain dosen sama satu kelas karena aku sharing target dan goals aku. Satu hal lagi, disclaimer ya, aku memang tahu ini nggak bisa diaplikasikan ke semua situasi, tapi ini apa yang aku dapatkan dari pengalaman aku. Kenapa aku bilang kita perlu saring opini dari keluarga? Bukan karena mereka bermaksud buruk ke kamu, karena di mana-mana orang tua pasti mau yang paling baik untuk anaknya. Tapi yang selalu jadi prioritas orang tua adalah anaknya aman, anaknya safe. Orang tua aku kayak gitu, apalagi aku anak strict parents. Orang tua aku sangat suportif. Tapi kadang ada beberapa momen di mana aku merasa orang tua aku terlalu protektif. Ya aku tahu itu untuk kebaikan aku. Tapi untuk kita meraih setinggi-tingginya, kita harus keluar dari zona nyaman. Dan tentunya kalau keluar dari zona nyaman, pasti ada resikonya. Misalnya gini deh, kamu mau naik tangga. Kamu antara ragu dan yakin karena kamu mau mencapai yang tinggi-tingginya, tapi kamu juga takut jatuh. Terus akhirnya kamu kumpulin semua keberanian dan nekat kamu untuk naik. Kamu kasih tahu ke ortu kamu, "Mami, Papi, aku mau naik tangga ya." Terus ortu kamu lihat tangga yang mau kamu naikin. Ini tangganya stabil nggak ya? Nanti tangganya patah tengah jalan nggak? Tapi ortu kamu suportif nih. Oke, kamu naik aja, tapi papi mami harus pegangin tangan kamu ya. Oke, terus kamu naik tangganya sambil pegangan tangan ortu kamu. Tapi semakin kamu naik, makin susah pegang tangan ortu dong. Karena kamu semakin tinggi, kamu udah nggak bisa pegang lagi. Tambah lagi, kamu semakin naik, kamu semakin tinggi, semakin sakit juga kalau kamu jatuh. Ortu kamu pasti seneng dan bangga lihat kamu udah naik tinggi. Tapi mereka juga mau kamu aman. Jadi mereka bilang ke kamu, udah jangan terlalu tinggi, nanti kamu jatuh sakit loh. Nah, terus kamu yang tadinya tuh sudah membantai semua keraguan kamu dan tetap berani untuk naik, bisa aja keraguan orang tua kamu malah mengkonsumsi kamu. Kamu jadi ikutan takut, dan akhirnya potensi kamu terbatasi. Di waktu aku rekam video ini, orang tua aku belum tahu kalau aku jadi content creator self-development di YouTube. Aku bukan tipe-tipe yang suka rahasia-rahasiaan sama ortu. Beberapa kali aku hampir kelepasan kasih tahu kalau aku mau jadi self-development YouTuber, karena aku nggak nyaman rahasia-rahasiaan sama orang tua aku. Aku hanya bilang ke ortu aku kalau aku bikin konten, tapi aku nggak kasih tahu konten apa yang aku bikin. Tapi aku ada kasih tahu ke cici aku soal semuanya ini supaya kalau misalnya ada apa-apa, aku bisa bilang ke cici aku.
Again, aku bukan menyarankan kamu untuk rahasia-rahasiaan sama orang tua kamu. Garis bawahi, memang ini situasinya berbeda-beda. Tapi kadang ada aja orang tua yang gak paham dengan impian kita, atau mungkin gak paham karena zaman kita dan zaman orang tua kita kan berbeda ya. Steve Harvey juga pernah bilang, Tuhan taruh impian itu di kamu, bukan di orang tua kamu. Tuhan sengaja kasih gambaran-gambaran impian itu di otak kamu. Nih ya, saran ini tuh memang harus aku kasih disclaimer banyak-banyak karena aku takutnya ada yang salah paham. Ketika kamu mau keluar dari zona nyaman dan meraih impian kamu yang tinggi itu, terus kamu gak yakin orang tua kamu setuju atau enggak, aku sarani kamu jalani aja dulu. Sampai kamu punya bukti progres dan bukti kamu aman. Juga aku sarani kalau bisa kamu kasih tahu ke saudara kamu atau mungkin teman kamu yang paling deket. Untuk jaga-jaga aja kalau ada kenapa-napa. Dan mungkin kamu mau juga teman cerita. Aku tahu bagian ini mungkin gak cocok dengan semua kondisi dan situasi orang. Makanya aku bilang di poin pertama tadi, jangan telan bulat-bulat opini dan saran orang. Termasuk opini aku. Balik lagi ke situasi dan kondisi kamu. Jangan telan bulat-bulat. Maka itu, aku mau tekankan poin selanjutnya, yaitu opini kamu valid. Mungkin kamu pernah mikir, kalau menurut aku sih A ya, tapi kata orang lain B. Terus kamu jadi ragu deh. Di sini, aku bisa bilang ke kamu sekarang, opini kamu valid. Bahkan kalau ternyata pilihan A kamu itu salah pun, itu juga nggak apa-apa. Again, di channel ini kita nggak ada shaming-shaming orang buat kesalahan atau gagal. Malah aku dukung kamu bikin kesalahan sebanyak-banyaknya, karena disitulah kamu akan belajar banyak. Jangan malu salah, jangan malu gagal. Kamu nggak percaya dengan opini kamu sendiri, karena kamu takut malu, takut salah, takut gagal. Kamu nggak mau dijudge buruk sama orang. Kamu nggak mau diketawain orang. Dan hey, itu sebenarnya manusiawi. Aku sekarang lagi dalam proses belajar untuk memperkuat toleransi aku terhadap rasa malu dengan exposure terapi. Aku juga ada kok rasa malu dijudge orang. Jadi aku lagi belajar untuk lebih bersikap bodo amat. Dan buktinya, kamu bisa lihat sendiri. Aku post di YouTube dengan muka aku terlihat jelas. Bahkan dulu aku tipe yang gak post apa-apa di IG. Dan sekarang aku lagi belajar untuk lebih percaya diri dengan hal yang simple, yaitu post muka aku di sosmed. Aku juga orangnya pemalu, terstruktur, dan kaku. Makanya aku mulai post-post video yang quote-unquote gak perfect di TikTok. Jujur aku malu. Aku merasa malu karena aku gak terbiasa. Karena kata orang, yang aku lakuin ini cringe. Tapi lagi-lagi ikutin logika kamu. Kamu boleh merasa takut, malu, gak nyaman, bahkan males. Tapi kalau logika kamu bilang A, lakukan A. Kamu sangat diperbolehkan untuk coba-coba. Ingat, di channel ini kita gak ada shaming-shaming kamu gagal atau buat kesalahan. Karena kita semua gak akan pernah berhenti belajar. Aku, kamu, dan teman-teman lainnya adalah murid. Dan kalau kamu masih merasa malu, takut sendiri, kamu boleh reach out ke DM aku. Supaya kita jadi teman seperjuangan lah. Ingat, kamu gak sendiri. Banyak teman-teman lain yang juga sedang berjuang. Kamu boleh mulai terapkan poin ini sekarang juga. Mulai dari hal sekecil-kecilnya. Misalnya, kalau kamu mau post story di IG, mau post foto di IG atau video di TikTok, kamu gak usah tanya orang lain. Apalagi ini hal kecil, opini kamu udah cukup. Orang itu profil kamu kok. Kalau kamu merasa bagus, ya udah post aja. Kamu gak usah tanya, ini posenya aneh gak ya? Ini pemandangannya bagus gak ya? Again, itu profil kamu. Mereka bukan sponsor. Gak ada yang endorse kamu. Ngapain kamu mikirin? Post aja. Observasi dia dan kamu. Poin ini pernah aku mention di video aku yang ini. Video ini berjudul 5 cara perempuan berkelas menghadapi kebencian dari orang lain. Aku percaya kok, kita bisa belajar dari siapa aja. Bahkan kalau kamu gak suka dengan orang itu. Jangan sampai kamu toxic positivity dan mikir kamu udah sempurna, kamu gak perlu kritik dan saran orang lain. Itu namanya keras kepala. Gak gitu. Kalau kamu kayak gitu, artinya ego kamu terlalu tinggi untuk belajar. Kamu gak mau jadi murid, ya kamu gak akan berkembang. Kita semua gak ada yang sempurna dan itu gak apa-apa. Lagi-lagi aku ingatkan kita terus belajar. Walau memang ada bagusnya kamu bisa tolak opini orang lain, tapi alangkah baiknya sebelum kamu tolak mentah-mentah, kamu bisa saring dulu. Kamu observasi orang itu. Dengan basis apa dia ngomong gitu ke kamu? Apakah dia ada pengalaman tertentu? Apakah dia ada kualifikasi tertentu? Apakah dia punya hidup yang ideal untuk kamu? Atau jangan-jangan dia ngomong gitu ke kamu atas dasar kebencian
atau bahkan insecurity. Ibaratkan, jangan terima saran bisnis dari orang yang nggak punya bisnis. Observasi juga dirimu. Apakah apa yang diomongin itu benar? Apakah ada yang perlu kamu perbaiki lagi? Kalau enggak ya udah, gak usah hirauin. Kalau misalnya memang benar, ya udah kamu perbaiki. Other people's opinion only matter if you make it matter. Opini orang lain hanya menjadi penting ketika kamu menjadikan itu penting. Mau itu opini yang negatif, saran, kritik yang membangun, atau kebencian aja. Penting atau nggak pentingnya itu tergantung kamu. Observasi dia dan dirimu, lalu evaluasi. Kamu mau anggap itu penting atau enggak. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu komen di kolom komentar. Apakah ada pengalaman yang kamu bawa pusing karena opini orang lain? Atau mungkin kamu bisa sharing gimana cara kamu menyaring opini orang lain. Aku post semua homework yang kamu lakuin di IG story aku dan aku masukin ke highlight. Aku jamin kamu akan suka topik video aku selanjutnya. Topik ini juga banyak di request sama viewer aku, yaitu habit yang dilakukan high value woman, perempuan berkelas. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!